إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segenap pengurus Mushola Al-Muslimin yang saya hormati, juga para jamaah dari Mushola Al-Awwabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang masih membersamai kita di pagi hari ini. Allah berikan hidayah iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan semua karunia ini bisa kita syukuri dengan merespon semua perintah-perintah Allah sesuai kemampuan kita masing-masing, dan juga menghindari dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, tema kita hadis ke-19 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, berkaitan dengan ketauhidannya. Jadi Rasulullah SAW memberikan informasi terkait interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah buat untuk kita semua, sehingga ketika membaca, mendengar hadis ini, kita akan semakin yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita, juga yang mengatur kehidupan kita, sehingga hati kita menjadi tenang bahwa hidup ini memang sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala ay yadurruk bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya pernah berada di belakang Nabi, boncengan ya, Nabi di depan, Ibnu Abbas masih remaja di belakang. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ya gulam, ini panggilan untuk anak-anak ya, nak gitu kan, atau di Betawi apa, tong gitu ya. Kalau di Sunda jang gitu ya, ya panggilan seperti itu.
Sungguh aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillaha yahfazka. Yang pertama, jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Cuman ini bahasa kinayah ya, karena kita nggak akan melihat Allah dengan mata kepala kita. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummah, jika seluruh umat lawijtama'at, berkumpul, semua manusia berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka manfaat itu tidak akan datang kepadamu kecuali atas izin Allah. Sebaliknya, wa ini ijtama'u, dan jika seluruh umat itu berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, untuk menimpakan bahaya kepadamu, lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik, kecuali bahaya yang telah Allah izinkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, sudah kering catatan pena takdir, wa juffatis suhuf, dan lembaran-lembarannya juga sudah selesai. Jadi udah enggak akan ada perubahan lagi. Rawahu Tirmizi, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, kemudian dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah maka engkau akan dapati pertolongan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, beribadahlah kepada Allah di kala lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan menolongmu di kala sulit. Wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apa-apa yang tidak akan mengenaimu sama sekali dia tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang akan menimpamu pasti akan menimpamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karabi, dan sesungguhnya solusi itu ada bersama musibah. Jadi kalau ada bencana musibah pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini riwayat selain riwayat Imam Tirmizi. Nah, hadirin sekalian, ini hadis yang menenangkan kita semua, berisi tentang ketauhidan. Tauhid itu ketetapan Allah yang harus mendapat respon dari kita. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Kalau kita mendekat, Allah mendekat. Kita menjauh, Allah menjauh. Nah, dalam hadis ini yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya humble ya. Humble itu sama anak kecil aja, anak remaja aja nyambung gitu kan.
Meskipun beliau seorang pemimpin besar, tapi enggak menghalangi beliau untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Ini usia Abdullah bin Abbas itu beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah, berarti masih muda banget kan. Nabi hijrah 3 tahun sebelumnya, Abdullah bin Abbas baru lahir. Ini beliau adalah sepupu ya, karena Abbas itu adik dari Abdullah ayahnya Nabi, jadi kerabat dekatnya. Bahkan beliau itu orang yang ditahnik langsung oleh Rasul. Pas lahir tuh Nabi makan kurma, dikunyah sama beliau, baru dimasukkan ke mulutnya Abdullah bin Abbas. Seraya beliau berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan agama kepada Abdullah ini dan berikan beliau ilmu tafsir. Makanya nanti semua kitab tafsir itu bersumbernya kepada Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu termasuk turjumanul Quran, jadi profesornya Al-Quran gitu. Tidak ada Al-Quran ayat demi ayat, juz demi juz, surat demi surat, kecuali Abdullah itu tahu turunnya di mana, kepada siapa, dan apa kandungan isinya. Jadi hafal Al-Qurannya itu bukan hanya hafalan bacaan, tapi semua kandungan ilmunya juga paham. Kalau kita kan ya hafalan kadang lupa gitu ya. Belum kelar-kelar pula kita makan. Jundi pulang tadi yang udah kelar hafalannya. Sadwi udah selesai belum hafalannya? Kalau saya alhamdulillah juz 30 mah selesai. Tapi 30 juz ini Masya Allah luar biasa gitu kan, menjaganya saja ya harus ekstra gitu ya, apalagi memahami semua kandungan isinya. Nah, nggak enak udah. Jadi beliau ini termasuk ya sigorus sahabat, sahabat yang muda gitu ya. Beliau belum sempat ikut perang Badar karena memang masih belia gitu ya. Baru nanti ketika perang Uhud dan lain seterusnya beliau ikut. Tapi di perang Badar masih remaja belia. Nah, jadi secara interaksi kita, Allah itu tidak meninggalkan kita. Makanya di surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu selalu membersamai kita, sehingga ini yang akan menenangkan jiwa kita. Allah tidak selesai dengan menciptakan kita, tapi terus membersamai kita, memberikan pertolongan kepada kita. Cuman syaratnya ya kita harus taat aturan Allah. Ihfadillah, jaga syariat-syariat Allah. Makanya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang wajib dalam kondisi apapun itu sesuai kemampuan harus ditunaikan. Ketika sholat tidak bisa dalam kondisi berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Enggak bisa duduk, boleh dengan berbaring, isyarat gitu ya. Selagi masih sadar, isyarat mata itu bisa menunaikan sholat. Pernah nggak bapak-bapak? Saya pernah. Orang kabel-kabel semua di badan kan, mau gerakin tangan nggak bisa. Akhirnya sholatnya pakai isyarat mata. Meskipun ini udah berapa rakaat. Jadi dalam kondisi darurat tapi masih sadar, wudhu aja nggak bisa, tayamum aja nggak bisa.
Gimana tayamumnya? Isyarat juga gitu kan. Jadi membayangkan seakan kita membasuh wajah sama tangan gitu. Yang orang terikat dengan kabel-kabel ketika di ICU kan, udah sadar tuh gitu. Diingetin, oh ini udah waktu sholatnya. Ya kalau memungkinkan diwuduin gitu kan. Tapi kan nggak boleh masuk tuh ke ICU, yang masuk cuma perawat sama dokter doang kan. Mata mendelik gitu. Dalam kondisi seperti itu pun kalau masih sadar ya harus sholat. Nah baru kalau udah nggak sadar ya gantian wassalamualaikum kita sholatkan gitu ya. Nah, maka Allah akan menjagamu. Jadi yang Allah jaga kan banyak, semua makhluknya Allah jaga gitu kan. Maka ada yang diprioritaskan oleh Allah, mereka yang dipelihara dijaga oleh Allah dari musibah, dari ketergelinciran, tidak dapat hidayah, yaitu orang-orang yang mereka pun memprioritaskan Allah. Karena Allah itu maha sibuk, masya Allah. Kulla yaumin, apa di surah Ar-Rahman tuh, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya sibuknya luar biasa, menyediakan ikan di laut untuk manusia banyak banget kan, semua Allah atur gitu kan. Kayaknya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, boro-boro tidur ngantuk aja enggak gitu kan. Beda sama kita mah nyender dikit aja ngantuk gitu. Nah jadi Allah akan menjaga orang-orang yang memelihara aturan-aturan Allah. Makanya yang wajib itu prioritas kita, tak bisa digantikan dengan yang sunnah. Nah baru ketika yang wajibnya beres, yang sunnahnya juga amalkan sesuai kemampuan. Makanya hampir setiap yang wajib itu ada sunnahnya kan. Sholat ada sunnah, zakat ada sedekah, puasa Ramadan ada puasa harian Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud gitu kan. Haji ada umrohnya, umroh kan sunnah. Kalau umroh itu, kalau haji kan seumur hidup sekali ya. Kalau umroh punya rezeki berlebih itu anjurannya 5 tahun sekali, enggak tiap tahun juga, enggak tiap bulan juga, kecuali pengusaha travel ya, yang pembimbing gitu ya. Tapi kalau secara pribadi kita punya kelebihan harta, mendingan ngumrohin yang belum umroh, itu 2 kali lipat pahalanya. Jangan ini mah kenikmatan sendiri aja tiap kesempatan berangkat, enggak, mendingan berangkatin yang belum umroh. Kalau 5 tahun sekali memang ada anjurannya, itu dalam riwayat Bilal ya, yang ditegur oleh Nabi, kok enggak berkunjung-kunjung gitu kan setelah 5 tahun meninggalkan Madinah. Jadi Nabi hadir dalam mimpinya Bilal tuh, malamnya mimpi, habis subuh langsung ngacir tuh bahwa perlengkapan dari Damaskus ke Mekah tuh, ke Madinah ke Mekah, itu perjalanan pakai kuda itu sekitar 1,5 bulan lah. Tapi sekarang masya Allah ada dari kita tuh yang jalan kaki ada, naik sepeda ada, naik motor juga udah sampai tuh. Jadi tekadnya masya Allah. Itu kan kalau lewat negeri konflik kayak Myanmar gitu kan, atau di padang pasir ada singa gitu kan, ya udah itu mah niatnya lillah aja gitu ya. Tapi ada yang udah sampai, nak jalan kaki balik lagi, itu orang Purwokerto tuh. Kalau yang naik sepeda orang Tangerang juga udah ada. Bahkan sekarang yang naik sepeda belum nyampe ada. Tahu dari mana? Di TikTok ada banyak tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ini obat ngantuk, silahkan dinikmati. Nah, jadi Allah akan menjaga orang-orang yang
menjaga syariat aturan Allah. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahak. Jadi Allah itu responsif. Allah itu menjawab semua yang kita minta. Dalam ayat lain kan disebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan menjawab doa-doamu itu. Jadi bahasa kinayahnya Allah ada hadir di hadapan kita. Maksudnya Allah dengan respon cepatnya itu menjawab apapun yang kita minta. Hanya saja yang harus kita pahami nanti tentang pengabulan doa ya. Jadi doa itu kan tolabun minal adna ilal a'la, permohonan dari yang bawah ke yang atas, dari makhluk ke kholik pencipta. Beda dengan instruksi dari atas ke bawah. Kalau permohonan di kita aja kan ada prosedurnya kan. Tapi kalau presiden instruksinya kan langsung cepat tuh. Tapi kalau dari kita, dari makhluk memohon kepada Allah kan ada prosedurnya. Orang di kita aja prosedurnya rumit banget kan. Nah, Allah itu hakikatnya menjawab semua doa kita. Hanya saja ada yang dipercepat, ada yang ditangguhkan, bahkan ada yang ditunda, nanti di akhirat dijawabnya. Dalam hadis itu kan disebutkan ahli surga terkagum-kagum dengan balasan yang sudah Allah siapkan. Mereka merasa enggak pernah beramal tetapi kok ada balasannya. Kata Allah, itu doa-doamu yang aku tunda hingga hari ini. Makanya hakikatnya ud'uni astajib lakum itu semua direspon oleh Allah. Sehingga kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ya puncaknya ibadah. Karena kita disuruh oleh Allah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi doa itu ibadah, urusan dikabulkan yaitu terserah Allah. Makanya jangan bosan untuk berdoa. Sehingga nanti Allah pun berikan contoh kepada kita. Nabi Zakaria tuh, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, aku enggak pernah bosan berdoa kepada. Itu baru dikasih keturunan ketika usia lanjut. Dalam riwayat itu 90 tahun, riwayat lain 120 tahun, udah renta, baru dikasih anak. Satu pula dikasihnya kan. Oh, kita mah anaknya banyak gitu. Tanpa minta dikasih gitu kan. Beliau minta, masya Allah, enggak pernah bosan. Nah, maka Allah akan hadir di hadapanmu karena Allah mah ya tak butuh ruang dan waktu, karena dia ada sebelum ruang dan waktu dia ciptakan. Jadi tajidhu tujahak itu untuk menenangkan hati kita. Kalau kita taat kepada Allah, ya Allah hadir untuk membantu kita. Maka idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta apapun mintalah kepada Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya minta garam aja sama Allah. Kalau kita minta garam kemana? Warung gitu. Jadi habis garamnya itu langsung minta kepada Allah. Sekecil itu ya, apalagi urusan besar. Jadi menomorsatukan Allah. Ini kadang kita juga agak keliru. Kita ingatnya kalau sakit apa? Obat. Padahal harus minta dulu kepada Allah baru ikhtiar cari obat. Nah ini karena memang budaya kita itu ya, kalau sakit kepala apa? Panadol gitu kan, atau bodrek gitu kan. Padahal minta dulu kepada Allah baru ikhtiar.
Nah, meminta kepada Allah terutama dalam urusan-urusan di mana manusia tidak punya kendali di situ. Seperti minta keselamatan gitu kan, minta hidayah, minta petunjuk, pertolongannya kepada Allah. Jangan sampai ada kesyirikan di situ. Makanya kenapa dilarang minta ke dukun, ke paranormal gitu kan, meskipun mereka mengklaim sebagai orang pintar gitu ya, padahal mah ya bodoh gitu, kitanya aja yang dibodoh-bodohin ya. Nah, jadi urusan permohonan apapun minta dulu kepada Allah. Termasuk wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi minta urusan kebutuhan semua yang ingin dipenuhi ya mintanya kepada Allah dulu. Termasuk minta keselamatan. Nah, lalu kata Nabi, ini sudah bagian dari ketetapan Allah. Setiap kita dijamin keselamatannya oleh Allah tanpa perlu bantuan lainnya. Jadi Allah sudah menjaminkan dirinya, jika seluruh umat ingin membawa manfaat, nggak bakal tuh datang manfaat kecuali atas izin Allah. Sebaliknya, bencana musibah tidak akan sampai kecuali atas izin Allah. Makanya ketika kena duri sekalipun, kena duri doang, itu Allah hadirkan pahala karena kita merasa sakit gitu kan, dihapus dosa kita. Makanya yang sakit sariawan ya alhamdulillah itu kan, ketika makan cenut-cenut kan, itu dihapus dosanya, ditambah pahalanya. Jadi rasa yang dihadirkan oleh Allah dan kita merasakan sakit, ada balasan pahalanya. Nah, maka dengan memahami hadis ini udah kita tenang. Semua musibah, semua bencana tidak akan menimpa kita kecuali atas izin Allah. Makanya respon kita kan, raditu billahi robba. Aku ridho, aku rela terhadap semua yang Allah tetapkan. Mau sehat, mau sakit itu kan dari Allah. Nah, termasuk rezeki dan ajal kita itu satu paket. Jadi rezeki lebih tahu alamat kita dibandingkan kita sendiri. Mau kemanapun, selagi ajal kita masih ada, pasti dapat rezeki. Makanya nggak usah khawatir terkait rezeki ini. Kita mah cuma ikhtiar aja. Ikhtiar itu pun nggak berat-berat amat gitu kan. Makanya urusan rezeki itu hak prerogatif Allah, termasuk ajal kita. Meskipun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, dia akan datang. Bagaimana caranya? Orang ditutup semua ya kan, Allah punya cara. Malaikat mah tidak perlu ruang gitu kan, dia bisa menembus dimanapun gitu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata. Bahkan ketika kita di satu benteng yang sangat kokoh, waktunya mati mah ya mati gitu ya. Makanya banyak yang sakit gitu kan, yang meninggal yang nungguin gitu ya. Yang sakit masih ada ajalnya, yang lansia banyak baru brojol meninggal gitu. Itu mau urusan Allah. Maka semua yang Allah tetapkan ya ada hikmahnya. Ntar ketika kita bertemu sama Allah, ya kita tanya. Orang kita akan berhadapan dengan Allah, nafsi-nafsi kan, nggak ada perantara tuh. Nah, maka catatan takdir ini sudah selesai. Rufi'atil aqlam. Makanya dalam surah apa tuh, Fatir ya, wal jidali sunnatillahi tabdila. Diulang lagi oleh Allah, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini yang berurusan dengan ketetapan Allah.
tidak akan ada perubahan lagi, udah selesai, kita tinggal menjalaninya saja. Yang rahasia emang bagian dari takdir juga. Nabi kita kan ditanya oleh sahabatnya, kalau udah ditetapkan ya ngapain kita harus beramal, kan udah jelas ujungnya gitu kan, ahli surga atau ahli neraka, ya ngapain lagi kita beramal. Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian harus terus beramal, setiap orang itu dimudahkan sesuai takdirnya. Kan kita dimudahkan datang ke musola, sementara ada orang yang udah di musola aja balik gitu kan. Nah itu mau urusan takdir. Makanya kita nggak tahu, nggak dikasih tahu oleh Allah, makanya disuruh minta. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nggak boleh bangga dengan amal kita, karena ada, kata Nabi, orang yang menurut kita tuh beramal ahli surga, tapi sebelum ajalnya dia bermaksiat dosa besar, mati masuk neraka. Tapi juga ada orang yang menurut kita dia beramal ahli neraka, sebelum dia mati tobat gitu kan, dan tobat kan diterima sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat, dia mati dalam taubat, akhirnya masuk surga. Makanya kita masih antara khauf war roja, kita itu antara takut dan harap. Nggak boleh merasa aman, nggak boleh juga kita merasa wah nggak aman, kita antara itu. Makanya kenapa harus terus beribadah, karena ada orang yang dia baru pulang haji atau umroh, saya memalas ke masjid, malas ke musola, di sana udah 100.000 kali lipat katanya. Nah dia udah merasa cadangan amalnya banyak, belum tentu diterima gitu kan. Karena ada kan orang yang haji umroh niatnya pelesiran doang gitu, bukan ibadah. Sementara orang-orang yang hajinya mabrur, pulang dari sono makin rajin gitu kan, bukan males. Karena ada kan orang-orang yang diberikan kelimpahan rezeki, punya kedudukan, punya tahta, umroh itu ya kayak naik angkot gitu kan, duit bejibun gitu kan, sehingga merasa wah cadangan amalnya sudah banyak, padahal kita belum tentu diterima amalnya. Sholat yang kita 5 kali aja, wallahu a'lam bishawab, khusyuknya kira-kira hadir enggak gitu kan. Tapi ya untungnya khusyuk bukan rukun sholat ya. Kalau khusyuk rukun sholat banyak yang enggak diterima gitu. Makanya rukun syarat dan rukunnya yang penting mah wudu gitu kan, kemudian khusyuk fokus gitu ya. Adapun khusyuk seperti sahabat-sahabat Nabi itu kayaknya kita mah nggak nyampe deh. Seperti Sayyidina Ali ketika dicabut panah dari pinggulnya, lagi sholat sunnah nggak teriak gitu kan. Mau kita mah digigit nyamuk aja kerasa gitu ya. Nah, jadi memang itu masing-masing gitu ya, antar kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang harus kita lakukan ta'arraf ilallahi firroho. Kalau lagi nyaman, lagi bahagia, jangan lupa ingat Allah gitu ya. Maka Allah akan ingat kita di kala sulit. Ini mengisyaratkan kepada kita hidup itu memang bergilir, bahagia, menderita, lapang, sulit. Ini kalau bapak-bapak alhamdulillah lagi lapang kan. Pokoknya yang masih bisa senyum itu lapang hidupnya. Meskipun dompetnya kosong gitu ya. Karena bahagia itu di hati gitu ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pada bahagia itu nyender di musola ngantuk bisa tidur, masya Allah itu bahagia. Karena ada orang yang untuk tidur aja dia harus beli obat tidur gitu.
stres itu. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah bagian takdir kita, udah jalani aja. Sakit ya kita istighfar, minta ampun. Sehat ya bersyukur gitu. Karena memang ritmenya begitu. Kalau nggak sakit ya sehat. Kalau nggak bahagia ya menderita gitu. Banyak orang-orang mulia itu menderita hidupnya. Nabi Ayub alaihi salam, Masya Allah, itu penderitaannya belum ada penyakit sebelum maupun setelahnya, itu kan luar biasa, sampai para ahli tafsir susah untuk mendefinisikan sakitnya itu. Sakit yang paling berat itu sakit apa gitu, itu meresap di kulit sampai ke tulang gitu kan, bukan seperti kusta ya, tetapi apa ya kalau sekarang ini kali saraf kejepit kali yang ngilu banget ketika gerak gitu kan. Tapi dalam gambarannya kan apa namanya sampai ada belatung segala macam gitu kan, berarti emang udah parah banget gitu. Dan itu dilalui Nabi Ayub selama 18 tahun, sampai istrinya protes, doalah, mintalah kesembuhan. Kata Nabi Ayub, saya malu mau mintanya, orang 70 tahun sebelumnya dilimpahi harta dan anak, itu anaknya pada meninggal, kemudian hartanya habis. Kita mah agak cengeng memang kalau diuji. Nggak apa-apa cengengnya di hadapan Allah gitu ya. Kita mah kelasnya bukan Nabi gitu kan. Kalau Nabi mah nggak mau minta. Kalau minta kan doanya Nabi mustajab gitu ya. Nah, kita mah ya aji mumpung gitu ya. Ya nggak apa-apa lah di hadapan Allah mah gitu ya. Nah, kemudian wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang udah dicatatkan akan menimpamu pasti menimpa. Yang dicatat oleh Allah tidak akan menimpamu, tidak akan menimpa. Berarti kan ini ranahnya ranah keyakinan. Sehingga apapun yang terjadi itu udah takdir Allah. Dan rahasianya ya nanti akan Allah tunjukkan. Bisa jadi sekarang kita belum tahu hikmahnya, tapi nanti kita akan diinformasikan oleh Allah hikmah dari semua peristiwa yang Allah tetapkan. Nah, maka jemaah sekalian, hadis ini hadis yang sangat urgen dalam ikatan kita dengan Allah. Sehingga hidup itu ya harus dinamis gitu ya, tidak boleh statis kita, karena memang tugas-tugas dalam hidup itu banyak. Di samping kita harus jaga diri dan keluarga, kita juga harus berdakwah gitu ya, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara akidah setiap muslim itu dibentuk oleh Allah agar punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Makanya iman kepada takdir itu bagian dari rukun kan? Rukun iman ke-6 ya. Rukun iman yang ke-6 itu beriman kepada qada dan qadar. Jadi ketetapan yang telah maupun yang akan terjadi. Ya termasuk takdir kita sebagai warga Indonesia yang belum makmur gitu kan. Ini bagian dari takdir. Tetapi harus kita upayakan. Karena memang kemerdekaan kita belum sempurna. Kita kan baru merdeka secara fisik, nggak ada lagi penjajahan fisik. Kita harus bersyukur. Sementara di Palestina masih ada penjajahan fisik, di Sudan itu sekarang karena campur tangan Israel, dulu konfliknya antar Islam Kristen sampai jadi 2 negara kan, negara Sudan Utara Muslim, Sudan Selatan Kristen. Sekarang yang diobok-obok itu Sudan Utara yang notabene mayoritasnya Muslim, karena cadangan emasnya luar biasa, diobok-obok tuh sama Israel. Konflik sekarang antara pemerintah sama kelompok militannya, rakyat.
Dan susah kalau perang saudara itu ya, Masya Allah. Untuk air minum aja kan semua fasilitas umum itu dihancurkan untuk meraih kemenangan, padahal ya kalah menang jadi abu juga gitu kan. Yang nyedot emasnya mah Israel sama Amerika itu, rakyat Sudan nggak dapat apa-apa. Nah kita pun sama di sini. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kita dari sejak merdeka dulu, kekayaan alam kita belum bisa dieksplorasi oleh orang kita. Yang ngambil itu ya asing, dengan apa namanya, mencengkramkan londo ireng di sini, banyak mafianya. Makanya kenapa BUMN rugi terus? Bukan rugi, bukan masuk kantong negara, tapi masuk kantong pribadi. Ini yang jadi masalah. Makanya akhirnya ya terpaksa rakyat dipajakin melulu, padahal dengan sumber daya yang luar biasa, itu melampaui Singapura, melampaui Malaysia, melampaui Australia, tapi kita nggak dapat apa-apa. Yang ada pajak terus, padahal kata Nabi kan, tak masuk surga orang yang memajaki rakyatnya kan. Ini yang bermasalah gitu. Makanya kemerdekaan kita mudah-mudahan terus diperjuangkan. Tetap kita nggak boleh pesimis, karena semua itu atas takdir Allah. Allah nyuruh kita untuk bekerja memperjuangkan hak-hak kaum muslimin. Nah kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu ingin menenangkan umatnya. Jadi umat Islam itu harus memiliki ketenangan jiwa, karena beban tugas dari Allah itu banyak. Kita disuruh berjihad, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita nggak punya ketenangan jiwa, biasanya kan orang-orang yang masalah dalam mentalnya itu kan penakut. Kalau orang muslim dididik oleh Allah untuk menjadi pemberani, makanya dalam semua peperangan tuh selalu itu dari sisi jumlah dan senjata minim, baik perang Badar, perang Uhud, bahkan nanti dalam perang Yarmouk ya di masa Abu Bakar As-Siddiq, itu jumlah pasukan Romawi 300.000 orang berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang cuma 24.000, tapi menang melawan 300.000. Kala itu kan belum ada rudal, adanya panah kan, adanya panah-panah aja. Nah makanya kemarin ketika Iran melawan Amerika, Amerika gentar juga gitu ya. Padahal kan Iran negara yang diblokade, diboikot, tapi mampu mengembangkan persenjataan rudal-rudal roket balistiknya kan, bahkan hipersonik gitu ya. Oh saya mau pengen ke Iran tuh, ada yang mau ikut nggak? Di sono bensin BBM cuma 400 perak bayar listrik cuma 10.000 per bulan. Dari mana tahunya? Di TikTok banyak tuh orang Indonesia yang tinggal di sono gitu. Berarti kan makmur banget, karena memang negara hadir untuk memakmurkan rakyatnya. Mantan-mantan presidennya kayak Ahmadinejad tinggal di ruko, kayak mantan presiden kita tinggal di mana? Masya Allah, fasilitas negara, rakyatnya dipajakin, miskin gitu. Nah artinya kan kita belum merdeka. Nah para pejabat kita yang sering studi banding gitu kan ke luar negeri, harusnya diamalkan tuh ilmu-ilmunya. Nah ya cuma lagi-lagi kita harus sabar sebagai warga Indonesia. Nah yang terakhir jamaah sekalian,
Dengan hadis ini maka kita menjadi yakin bahwa Allah dengan segala kuasaannya itu dia tidak membiarkan kita sendiri. Makanya ayo kita mendekat, ayo kita taat, ayo kita amalkan tuh apa-apa yang Allah perintahkan. Termasuk meninggalkan larangan. Di kita kan ya masih apa ya istilahnya, ibadah diamalkan tapi pelanggaran juga dikerjakan. Kita buat undang-undang untuk dilanggar. Kurang apa tuh baiknya undang-undang di kita, tapi selalu dilanggar gitu ya. Nah, baik oleh eksekutif, yudikatif maupun legislatif, semuanya melakukan pelanggaran. Nah, maka bagi kita ya berdoa agar dihadirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Itu juga harus masuk dalam doa kita. Bisa jadi ya hadirnya pemimpin seperti itu ya karena kurang partisipasi kita, jarang mendoakan mereka gitu kan. Jadi pemimpin juga harus didoakan. Makanya kata Nabi kan ad-dinun nasihah, ya agama itu nasihat. Bagi siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim. Jadi baik bagi rakyat maupun bagi pemimpin. Nah, makanya mudah-mudahan ya kita terus optimis dengan kondisi sesulit apapun. Kata Nabi tadi, wa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, baik levelnya individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Ketika kita diuji dengan kesulitan, sudah Allah hadirkan kemudahan-kemudahan itu, tinggal bersabar aja gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sikap optimis dan sabar dalam menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini udah waktu suruk belum Pak Imam? Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil kita makan konsumsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam meminta itu kita tentu untuk diri sendiri dulu ya, tetapi menyertakan orang lain itu dianjurkan. Makanya ketika kita minta ampunan sekalipun, biasanya kan kita dulu orang tua baru kaum muslimin. Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat. Jadi permohonan itu ya untuk bersama, kita selamat, orang-orang lain juga selamat. Makanya dalam doa itu kalau sendiri kan Rabbi firli,
Kalau berjamaah Rabbighfir lana. Jadi li menjadi lana. Bahkan dalam doa saja Allah mengajarkannya jamaah kan. Rabbana atina. Harusnya kan sendiri ma'atini. Tapi Allah contohkan untuk berjamaah. Makanya doa berjamaah boleh dipakai bareng-bareng, boleh dipakai sendirian. Kalau di Al-Fatihah kan juga menggunakan jamak. Kan harusnya iyyaka a'budu. Tapi Allah pilih iyyaka na'budu. Jadi bersama. Kepadamu kami menyembah. Kan harusnya wa iyyaka asta'in, bukan nasta'in. Tapi Allah memilihnya menggunakan jamak. Itu isyarat bahwa permohonan pun lebih utama dimohonkan dengan mengatasnamakan bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di antara doa mustajab itu ada namanya an-dhuhril ghaib. Jadi doa yang dipanjatkan untuk seseorang, orang itu tidak tahu, tapi kita doakan. Ya tadi kita menyebut kaum muslimin, kan mereka nggak tahu kita mendoakan mereka. Nah, maka sunnahnya menyebut nama. Kayak Abu Darda radhiyallahu anhu, itu sahabat Nabi, biasa menyebut 40 orang sahabatnya dalam doa. Sebutkan namanya si Fulan bin Fulan. Kita pernah enggak? Sesekali doakan orang-orang yang kita inginkan tuh, baik anggota inti keluarga maupun karib kerabat maupun teman-teman gitu kan. Sebut, bayangkan wajahnya, dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi gitu ya Om ya. Nah, jadi mengatasnamakan jamaah dalam doa itu dianjurkan. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, ada lagi? Ini kalau dihitung jamaah muslimin ada berapa nih? Dikit. Yang banyak dari awabin ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.